Oke teman-teman, sahabat Duta Mega Gloriang Internasional, selamat malam, semangat pagi, dan teruslah jaga semangat, jangan lupa bahagia. Cie. Eh, Teman-teman, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak GM untuk memberikan sedikit pengalaman di Mega Gloriang Internasional. Latar belakang saya adalah seorang PJS. Kalau Bang Rendra tadi bilang PNS, saya PJS. Pembangun jaringan seluas-luasnya. Iya kan? Nggak cukup di Medan aja, harus semua kita kenalkan MGI. Saya pernah juga jadi seorang karyawan perkebunan swasta karena basically saya adalah sarjana pertanian. Kemudian saya juga pernah eh, di bisnis jaringan. Kalau teman-teman cerita tentang bosan membangun sebuah network atau MLM, saya rasa saya lah orang yang paling bosan. Kenapa? Karena saya membangun bisnis jaringan itu dari tahun 90 ketika saya masih kuliah di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu ada tempat yang sangat berkesan bagi saya. Jatuh bangun di networking itu sudah biasa. Tapi kalau bosan, tunggu dulu. Kenapa? Karena saya punya prinsip dan mungkin teman-teman setuju. Hanya seorang networking sejatilah yang mampu untuk membangun bisnisnya, masa depannya jauh lebih cepat dibandingkan jika kita bekerja di bawah pimpinan seseorang atau sebuah perusahaan. Nah, saya masuk ke MGI itu bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Bulan Juli 2018, saya itu ke Yogyakarta. Karena ada sebuah perusahaan MLM juga yang mengajak saya untuk join di bisnisnya dan memberikan saya iming-iming. Beliau katakan mereka akan mensubsidi saya, penginapan saya, kendaraan saya, dan bangun Yogyakarta. Karena mereka tahu saya punya jaringan di perusahaan sebelumnya di Yogyakarta. Tapi apa yang terjadi, baru minggu pertama mereka sudah bohong. Saya nginap itu di sebuah guest house. Uh, udah 2 minggu belum saya bayar. Kata mereka, mereka kamu transfer, tapi faktanya mereka tidak transfer. So, dari pengalaman itu saya sudah mulai gelisah nih di Jogja nih. Karena makan juga udah mulai susah, penginapan juga udah ditagih-tagih, sewa kendaraan juga udah ditagih-tagih. Saya pergi ke daerah Wates, di mana saya menjumpai teman-teman saya yang ada di Wates. Nah, di situ lucunya. Tuhan itu luar biasa ketika saya memang membangun bisnis dengan tulus dan ikhlas, dia akan memberikan sesuatu jalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Saya ketemu dengan seorang ibu, terus saya teringat daerah situ itu dekat dengan rumahnya upline saya yang tercinta, Pak Yulianto. Beliau cerita, karena saya tanya, di mana Mas Yulianto, Bu? Mas, jangan bilang-bilang sama saya ya. Nanti kalau saya ngomong, terus jenengan bilang, dari saya dia marah. Saya mulai bingung itu. Kenapa saya bingung? Karena ini kok teman saya ini, sahabat saya ini kok diomongin gitu. Saya pikir gitu kan. Terus saya bilang, iya kenapa Rupes? Saya janji nggak bilang sama dia. Dia bilang, nanti Mas Yulianto pasti cerita. Karena setelah ini kan Mas Yulianto yang cerita ya. Nah saya bilang sama beliau, ibu itu bilang sama saya, Mas Yulianto tuh sekarang jadi tukang parkir Mas. Ada Mas Yulianto itu saya kenal pembangun bisnis yang sangat luar biasa. Ini kok jeblos ke tukang parkir ya kan. Terus saya bilang, ada nomor handphonenya Bu? Ada. Nah, saya dikasih nomor handphone beliau, nggak nunggu lama Bapak Ibu sekalian. Saya telepon itu yang namanya Mas Yulianto, top leader kita sekarang di MCA. Saya bilang, Mas di mana? Aku lagi di Solo. Ngapain ke Solo? Katanya saya kok ke Solo? Katanya tukang parkir, masa tukang parkir ke Solo kan gitu ya kan. Nah terus janjian lah kami untuk ketemu di Jogja. Ya udah nanti 2 hari lagi saya ke Jogja katanya kayak gitu. Terus saya bilang, ya wes siap.
Nah, sampai waktu dijanjikan beliau nggak datang. Waduh, aku ditipu nih, kok dia malu ketemu sama aku, kan gitu. Nah, terus akhirnya beliau telepon saya dan kami ketemu. Saya sudah siapkan uang untuk makan, saya mau traktir beliau, tapi uang saya itu udah krisis itu. Kalau nggak salah sekitar tinggal 400.000 lagi. Waduh, ini tukang parkir tak ajak ketemu di rumah makan, yang bayar pasti saya ini, saya pikir gitu ya kan. Terus saya cerita, ketemu terus cerita-cerita pengalaman, terus apa segalanya, tapi saya nggak berani negur dia tuh, "Mas kok jadi tukang parkir?" Nggak berani. Tapi saya lihat beliau itu mesennya itu kok makannya yang enak, minuman yang enak, buset dah ini yang bayar kelenger juga ini, saya pikir gitu ya kan. Terus akhirnya dia cerita, "Mas saya itu begini 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 begini. Saya itu sekarang lagi di MGI." "Apa itu Mas MGI?" Padahal saya mau prospek beliau dengan bisnis saya, minimal dia beli produk saya bisa makan gitu loh. Terus dia bilang, "Itu udah lama, itu udah bermasalah di sini, begini begitu." Waduh, kacau ini saya pikir. Nah, cerita tentang MGI, saya bilang, "MGI itu apa?" "Udah, pokoknya yang penting ketemu sama Mas Trianto, Mas Itong." "Wih, Bang Itong di sini?" "Ya, wis mantap." Kayak gitu kan. Terus kami janjian, akhirnya mereka menunda juga, saya udah gelisah nih karena keuangan tinggal ini, tapi makan, cerita makan tadi, akhirnya beliau yang bayarin saya makan. Wih, kok malah dia bayarin saya makan ini MG ini apa ini, saya pikir gitu kan, karena saya belum tahu sama sekali tentang MG. Akhirnya kami ketemu dengan Bang Itong di Jogja, di flyover itu, nggak ada cerita bisnis. Dia cuma cerita, "Bang, bayangin Bang, data WHO 5 detik 1 buta. Kalau kita punya solusinya nggak nyampe 2 tahun kita kaya raya." Dia cuman gitu. Nggak ada cerita tentang presentasi apa, nggak ada cerita tentang marketingnya seperti apa. Dia cuman ngomong gitu dan balik-balik ke situ. Saya bilang, "Ya udah kalau memang kita bisa kaya, yuk kita garap bareng-bareng." Karena Bang Itong sama Mas Yulianto, terus Pak Taufik NH itu adalah rekan saya di bisnis yang sebelum MGI. Terus kami pisah, dan nggak lama nggak ketemu, ada sekitar 4 atau 5 tahun kami nggak ketemu. Nah, kemudian akhirnya setelah ngomong ini saya dalam kebingungan dan mereka kayak senyum-senyum aja, terus mereka share lagi di hotel, lagi ngopi di dalam kamar hotel. Saya bilang, "Ini bisnis apa sih? Kok mereka happy banget di hotel lagi?" Terus dia bilang, "Ya udah Bang, ketemu lagi," ya kan. Terus saya bilang, "Ini nggak ada presentasi apa-apa, ngajak ketemu ngopi tok," gitu ya kan. Nah, akhirnya mereka pulang ke Solo, terus tiba-tiba nggak lama sekitar 2 atau 3 jam berikutnya, saya dapat SMS. Saya dapat SMS, eee, dari MGI, "Selamat," begini gitu kan, ada itu kan SMS kan kalau kita udah di-posting kan. Saya bilang, "Ini kok aku udah didaftarin, nggak ada ngomong apa-apa," kan gitu. Terus Bang Itong WA saya, dia bilang, "Bang, selamat bergabung di perusahaan yang baru. Yuk kita kaya raya di sini, bayar dengan omset." Dia bilang kayak gitu. Ya elah, aku nggak tahu bisnisnya gimana, presentasinya gimana, kudu bayar dengan omset. Jadi teman-teman, itu awal dari saya membangun bisnis di MGI. Kemudian kami ke Jakarta, kami ke mana-mana keliling tuh, sampai dengan Bunda Apri. Nah ini teman-teman saya ini adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Bunda Apri, Bang Itong, Mas Yulianto, Pak Aceh, Pak Taufik NH. Mereka begitu tulus dan betul-betul sangat-sangat luar biasa. Terima kasih yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya kepada Aplen tercinta saya. Kalau saya pikir nggak ada orang yang lebih tulus saya rasa di dunia ini selain mereka ini. Kenapa saya bilang begitu? Dalam kesusahan, dalam kegentingan, Bunda Apri, Bang Itong, Mas Yulianto, itu selalu ada untuk memberikan sebuah solusi. Nah itu. Makanya teman-teman, kita memiliki top leader yang sangat luar biasa. Saya rasa kita harus sayang dengan beliau. Ya, mereka manusia pasti ada hilap dan kekurangan. Tapi jangan buat itu menjadi sebuah alasan untuk tidak trust atau percaya kepada mereka. Nah, dalam membangun bisnis jaringan teman-teman, eee, saya cuman punya prinsip begini,
MGI atau Mega Glory yang internasional, kita nggak usah cerita tentang produk. Produknya sudah diakui, produknya sudah nyata, teknologi yang dimana sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian mega plan-nya juga sangat luar biasa. Tidak ada lagi yang lebih hebat saya rasa saat ini dengan mega plan Mega Glory yang internasional. So, yang jadi masalah dengan kita apa? Kenapa kita selalu bingung? Kenapa kita selalu bertanya dan ingin belajar lebih untuk bisa lebih sukses di MGI? Padahal sebenarnya nggak sesusah-susah yang kita pikirkan. Kenapa saya bilang begitu? Kan begini, banyak bilang susah menjalankan bisnis MGI. Banyak bilang gimana sih untuk membangun semangat di MGI? Teman-teman, sahabat duta yang luar biasa, nggak usah pakai MGI pun dalam hidup kita. Jujur, susah itu pasti ada. Nggak usah di MGI pun kita hidup, jujur, malas, bosan, itu sudah ada di dalam hidup kita. Jadi, saya punya prinsip begini. Yang membuat susah, malas, bosan, nggak pingin sistem MGI, malah beralih kembali ke perusahaan yang lain yang seolah-olah menjanjikan yang luar biasa. Itu karena apa? Hati dan pikiran kita itu nggak sinkron. Jujur, itu nggak sinkron. Kenapa saya bilang begitu? Karena hati dan pikiran atau otak kita itu nggak akan pernah sinergi. Yang selalu membuat kita itu gagal itu karena pikiran kita. Kata hati itu mengamaknakan hati-hati. Kata pikiran atau akal itu bermakna akal-akalan. Nah, saya mau ngambil cerita seperti ini. Kita pasti masing-masing sudah punya istri ya. Atau mungkin ada beberapa yang belum. Tapi yang punya istri nih. Waktu kita mau melamar istri kita atau pacaran, kalau kita menggunakan akal kita pasti nggak jadi. Kenapa? Udah pasti lebih banyak cewek yang lebih cantik daripada pacar kita atau mantan pacar kita sekarang. Sudah pasti ada kekurangan-kekurangan pacar kita yang dulu yang sekarang mantan kita. Nah, kalau akal kita yang kita dengarkan, pasti yang dikatakan adalah, aduh, dia punya ini, aduh, dia sudah punya ini, aduh, dia ada, itu udah pasti. Jadi seandainya pun itu hari terang, kita mau ngapel dia pasti nggak jadi ngapel. Tapi kata hati kita menyatakan kok dia itu penyayang, kok dia itu pengertian, itu kita abaikan. Kenapa? Karena akal kita itu yang lebih kita dengarkan. Jadi pesan saya teman-teman untuk sukses di bisnis ini adalah jika kita bisa mensinkronkan hati dan pikiran kita, maka kita akan lebih cepat sukses. Kenapa saya begitu? Hati itu selalu berbicara benar. Hati itu selalu memberikan pemahaman yang benar. Karena hati itu adalah tempat untuk kita bisa saling menyayangi. Nah, satu kali aja kita memenangkan kata hati kita daripada kata pikiran kita, maka kita akan jauh lebih sukses dari sekarang. Kenapa saya? Contoh seperti ini. Hati kita mengatakan, udahlah tolonglah bantu itu. Itu ada mata anaknya yang begini. Terus kita akal pikiran kita mengatakan, Allah iya kok diterima. Nah kalau enggak, nah akan berkecamuk pola pikir seperti itu di dalam benak kita. Nah kemudian bicara seandainya kita membenarkan satu kali aja kata hati, dia butuh produk kita bantu dia, kita donasikan, maka kita bergerak dan melakukan apa yang dikatakan kata hati kita, maka akal pikiran kita itu akan kalah. Dan disitulah omset akan muncul. Kenapa? Seperti pengalaman saya kemarin waktu donasi di sebuah SMP di Medan, yang didonasikan itu ada 12 orang yang dapat donasi karena minusnya luar biasa. Tapi ada rasa kekhawatiran orang tua di mana anaknya belum sampai -5. Maka dia bilang, Pak solusinya gimana nih bagi kami anak-anak yang belum -5? Saya bilang, ada satu jalan Bu. Saya bilang begitu. Jalannya apa Pak? Beli. Lah kok beli? Katanya donasi. Ya donasi kan 5 ke atas. 16 tahun ke bawah. Sisanya beli.
Belinya di mana, Pak? Ya di situ. Mahal nggak, Pak? Tergantung. Anda menghargai harga sebuah mata anak Anda seperti apa. Saya cuma jawab begitu. Emang berapa harganya? Dulu sebelum naik ya, 1.700.000. Loh, kok mahal, Pak? Jauh lebih mahal mata anak Anda. Akhirnya, alhamdulillah, puji Tuhan, ada closing di situ 3 paket kalau nggak salah. Nah, di yang kedua juga seperti itu. Nah, ada satu kejadian yang lucu, tetangga saya, itu anaknya sudah -7. Yang lucunya, lebih takut saya dibandingkan bapaknya. Saya bilang, "Itu anakmu masih 16 tahun ke bawah, ini ada undangan pemeriksaan mata gratis. Yuk datang biar dapat donasi." Saya bilang apa? "Saya nggak suka yang gratis-gratis." Bayangin. Terus tapi ya udah kalau gitu beli. Berapa? 1.700.000. Kok mahal? Nah, itu gimana coba? Memahaminya seperti apa tuh? Seperti itu. Terus saya bilang, "Ya udah, kalau kayak gitu terserahmu, matamu, mata anakmu itu satu lagi itu udah gejala glaukoma." Saya bilang gitu, "Apa glukoma?" Saya jelaskan glukoma seperti apa. Tapi dia nggak ada rasa khawatir. Sekarang ini, dia telepon saya. Dia bilang, tolong dong kacamatamu tuh dijelasin." Saya bilang, "Mohon maaf, saya nggak ada kesempatan lagi. Tunggu aja anakmu tuh buta." "Kok kau ngomong kayak gitu?" "Ya karena kau juga ngomong kayak gitu dulu." Sekarang hampir tiap hari dia nelpon. Saya bilang, "Tidak." Bayangin teman-teman. Jadi artinya apa ya? Eh, di MGI ini sebenarnya kita itu memberikan sebuah solusi bagi masyarakat luas. Jadi kalau kita datang ke orang, kita bilang, ini ada kacamata, ini ada deker, ini. Mereka akan blok hati mereka. Kenapa? Dia langsung berpikir, aduh uang keluar. Tapi kalau kita memberikan sebuah solusi, kita memberikan sebuah keresahan. Kenapa? Orang yang berkacamata, itu sudah pasti resah. Dia tahu efeknya kemana, buta. Nah coba kita cerita, kamu minus berapa? -6. Oh ya? Kamu resah nggak dengan -6? Takut nggak kamu buta? Kamu tahu nggak glaukoma apa? Maka dia akan cerita, "Oh iya, sebenarnya saya itu resah. Makanya saya sering ganti-ganti kacamata biar lebih jelas dan saya minum jus, saya minum ini, tapi tetap aja naik." Oke, kalau ada solusinya, kira-kira nih, matamu itu pakai 3 bulan ada kecenderungan menurun. Terus mungkin dari pengalaman yang sudah terjadi dan dari testimoni yang sudah ada selama setahun ini, banyak justru yang normal kembali. Kamu tertarik nggak dengan solusinya? Apa itu? Nah, baru cerita tentang kacamata. Karena dia sudah kita buat bahwa dia itu adalah butuh karena kita punya solusi. Rata-rata yang saya prospek teman-teman, itu pasti beli. Nah, jadi jangan pernah berpikir susah, bosan, malas. Karena itu sudah ada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya keluar dari situ teman-teman? Kita sharing teman-teman, saya nggak ngajarin. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari situ? Cuman satu, sinkronkan kata hati dan kata pikiran. Dan menangkan satu kali aja kata hati daripada akal pikiran. Maka kita akan sukses. Nah, bisa seperti itu kenapa? Tergantung seperti yang dibilang Bang Rendra tadi. Kita punya impian enggak? Kita punya tujuan hidup enggak? Bagi teman-teman, sahabat-sahabat duta yang mungkin sudah punya uang di luar MGI dan berkelimpahan, saya rasa ini saatnya kita menderma karena kita ada sosial. Dan bagi teman-teman yang ingin menggantungkan hidupnya seperti saya di MGI itu berubah hidup, pesan saya cuma satu. Yuk kita kaya raya di MGI. Nah, pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Antoni Chin, Pak CEO, you are the best, humble, gaya pemimpinnya yang sangat luar biasa. Saya sangat-sangat sayang sama Pak Anton. Pak GM, Pak Bram Setiawan, yang ganteng, imut-imut. Tapi kalau marah auzubillah ya kan. Saya juga sayang banget sama Pak Bram. Terima Nah, kasih Bang ini Teguh. yang luar biasa. Iya, Pak. Nah, ini yang sangat luar biasa. Terus manajemen yang lain Pak Febri ada dan yang lain-lainnya sangat luar biasa. Kompak sekali manajemennya, sangat-sangat luar biasa. Nah, upline tercinta saya, apapun yang akan mereka katakan, saya cuma kata satu, manut. Mas Yulianto, sedulur, saklawase, sedulur
sak dunia ini kiamat. Saya juga sayang sama Sulianto. Bunda Apri yang sangat tulus, paham dan mengerti selalu, dan selalu ada memberikan sebuah solusi luar biasa. Bunda, biar Bang Itong aja yang sayang ya. Kalau saya cukup bangga bisa punya Bunda Apri. Bang Da Itong, halo Bang Da, ajarin terus saya, tetap bersama saya untuk meraih impian. Dan saya sangat sayang dan saya sangat cinta sama Bang Da. Kemudian kepada tim saya yang di Medan, yang di Jogja, dan dimanapun berada, saya bangga memiliki Anda. Nah, ayo kita bangun bisnis ini dengan benar. Ayo kita bangun bisnis MGI ini dengan tulus, ikhlas, kompak. Sebenarnya nggak susah. Sebenarnya nggak susah. Kenapa? Yang susah itu adalah memahami kita punya tujuan hidup atau tidak. Cuma itu aja. Kalau kita punya tujuan hidup, sesusah apapun, jika memang kita percaya MGI ini bisa berubah hidup, kita akan berjuang mati-matian. Karena tanpa MGI itu kita sudah berjuang mati-matian. Why not gitu loh dengan MGI. Jadi tolong kalahkan kata akal kita dengan kata hati kita. Nah, Baik. di 5 menit terakhir, saya minta pada teman-teman, 5 menit bisa Pak Bram? Oke. Oke. Saya minta teman-teman yang ada di Zoom ini, yang ikut meeting ini, saya minta memejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Bayangkan di pikiran Anda, apa impian Anda. Tolong bayangkan sejelas-jelasnya. Karena seorang arsitek yang handal harus bisa memikirkan dan membayangkan bangunan seperti apa yang akan kita bangun sehingga dia bisa menggambarkan. Bayangkan impian Anda yang paling cepat Anda ingin wujudkan. Sampai betul-betul terwujud di situ. Kalau mobil seperti apa, warna seperti apa. Bayangkan dulu itu, karena apa? Sejelas bayangan Anda lah, maka sejelas itulah akan menjadi kenyataan. Maka dia akan turun ke dalam hati kita, turun ke dalam alam bawah sadar kita, dan besok bergeraklah. Dengarkan kata hati kita, sejelas apa Anda bayangkan tujuan tadi, impian tadi, maka secepat itulah akan menjadi sebuah kenyataan. Jika teman-teman belum bisa membayangkan sejelas apa keinginan teman-teman, masih butuh perjuangan. Bukan cuma sekali ini aja, lakukan lagi besok, dan ketika Anda sudah jelas, lakukan apa yang di materi training kita, HTS. Buat impian, daftar nama, mengundang, prospecting, dan follow up. Lakukan itu. Ketika kita malas, munculkan lagi bayangan impian kita. Percaya dan yakinlah, jika Anda berhasil melakukan itu, teman-teman, impian kita akan menjadi sebuah kenyataan. Seperti itu Pak Bram, mohon maaf bila ada yang keliru, bila ada yang salah, saya mohon maaf, karena intinya kita adalah sharing. Oke teman-teman, raih impian kita, wujud nyatakan sejelas apa yang di pikiran kita malam ini. Terima kasih, sampai jumpa di wujud mimpi yang nyata. Terima kasih Pak JR.